Saudara, tanpa terasa waktu berjalan cepat, ini udah di awal Desember dan sebentar lagi Natal. Dan biasanya kalau Anda ke mall, lagunya sudah Natal semua ya. Semua sudah Natal, lagunya sudah Jingle Bell, sudah segala macam sudah ada, saudara. Terasa seasonal liburannya, holiday sudah dekat gitu ya. Tapi saudara, saya percaya justru ini menjadi bagian buat kita untuk mempersiapkan, buat gereja mempersiapkan saudara untuk masuk ke tahun depan. Sebagaimana Anda ketahui tahun depan kita punya season adalah musim kita di tahun depan adalah movement and miracles. Pergerakan atau gerakan Tuhan dan mujizat. Dengan tagline-nya adalah we are on the move. Dan tagline berikutnya adalah miracles are on the way. Bahwa kita sedang bergerak, mujizat sedang ada di perjalanan. Dan kalau Anda bergerak, ketemu dengan mujizat pasti terjadi dalam hidup saudara. Tapi kalau Anda tidak bergerak, mujizat adalah on the way dan Anda tidak akan mengalami itu. Nah saudara, 2 bulan terakhir ini November dan Desember, tema kita untuk gereja ini adalah, tema bulanan kita 2 bulan ini adalah walking with the Holy Spirit, berjalan bersama dengan Roh Kudus. Dan saudara secara spesifik hari Minggu ini saya akan bicara tentang dancing with Holy Spirit. Anda menari bersama dengan Roh Kudus, dancing with Holy Spirit. Saudara menari bersama dengan Roh Kudus ini penting banget saudara. Saudara, bukan karena tema ini saya ambil karena anak saya, ada salah satu anak saya yang jadi penari. Saudara, Anda bisa jadi seorang penari secara art, tapi belum tentu Anda bisa menari bersama dengan Roh Kudus. Tapi Anda bukan seorang penari, tapi Anda juga bisa menari bersama dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, menari bersama Roh Kudus ini penting. Kata menari buat saya, kemarin waktu saya mempersiapkan khotbah ini menarik. Kenapa? Karena menari itu adalah seni, betul ya saudara? Seni tidak bisa Anda pahami dengan akalmu saja. Anda tidak bisa, nggak ngerti. Kadang-kadang seni nggak bisa dimengerti dengan otak saudara, betul ya? Bahkan kadang-kadang Anda bilang ini gila ya, apa seni kayak gini harganya mahal banget. Saudara, ini lagi rame nih viral saudara. Pisang ditempel pakai lakban, lalu ditaruh di dalam pameran untuk dilelang. Saudara, dan ada orang yang membeli, walaupun ditulis itu ada sertifikatnya, yang beli orang ini harganya 98 miliar rupiah. Pisang ditempel pada lakban, harganya 98 miliar waktu dilelang dan itu pemenangnya orang itu. Dan setelah menang gak lama tuh pisang dimakan, coba. Saya waktu lihat itu, dengar itu 98 miliar, boleh sebenarnya kasih buat interkon. Betul gak gitu saudara? Haleluya. Saudara, artinya apa? You cannot understand orang tuh punya sesuatu yang Anda gak akan ngerti. Anda harus tahu seni itu tidak ada harga pokok. Kalau Anda dagang ada harga pokoknya, berapa modalnya, untung berapa. Kemarin juga saudara Anda jualan baju ada harga pokoknya. Anda kasih sembako 50% ada harga pokoknya. Tapi seni nggak ada harga pokoknya. Saudara kenapa karya seni itu dinilai oleh orang bukan dengan akal sehat, bukan dengan pengertian dia, tapi dengan jiwa dia, dengan apa yang ada di hati mereka, nangkep itu harga bisa mahal. Nah itulah sebabnya kenapa yang saya sebut dengan dancing with Holy Spirit itu adalah seni. Karena seni itu dialami bukan dimengerti. Bukan cuma dimengerti tapi harus dialami. Dan seni ini adalah dialaminya di hati saudara, di jiwa saudara, bukan dipahami dengan akal. Makanya saya ambil temanya dancing with Holy Spirit. Anda tidak bisa memahami Roh Kudus dengan akalmu semata-mata, cannot. Anda harus bisa menangkap dalam dimensi yang sama dengan Holy Spirit. Yaitu dimensi spiritual, dimensi roh. Saudara, Anda nggak bisa bergerak, Anda nggak bisa dengar radio FM yang dengan stasiun 98,8, Anda nggak bakal bisa dengar di stasiun radio yang 98,8 FM. Anda nggak bisa dengar di radio saudara kalau Anda puternya salah, betul nggak? Anda harus putar di FM 98,8 baru Anda bisa dengar, betul? Hal yang sama, Anda nggak bisa dancing dengan Holy Spirit kalau Anda punya spirit of life, hidup saudara, Anda tidak bisa menangkap sinyal ini. Anda nggak bisa nari. Dan ini penting banget saudara. Nah saudara, ketika saya duduk tadi, saya diingatkan begini. Saya perlu sampaikan, saya mungkin jarang bicara soal
pesan-pesan rasuli dengan pesan-pesan penggembalaan adalah pesan yang berbeda. Kalau Anda yang udah sering ikut ibadah di gereja ini, Anda akan tahu bahwa pesan-pesan di sini lebih banyak pesan-pesan apostolik atau rasuli daripada pesan-pesan penggembalaan. Bukan berarti pesan penggembalaan nggak perlu, saudara. Nah, saya mau coba kasih Anda ngerti. Waktu saya duduk tadi di sana, saya diingatkan ketika saya membawa istri saya kemarin bersama dengan Pak Acan, bertemu dengan seorang dokter. Dokter ini adalah dokter internis, dan dokter ini ternyata adalah dokter yang jago menjelaskan dalam ilustrasi-ilustrasi yang sangat baik menurut saya. Jadi dia kasih ilustrasi yang saya bawa pulang, saya bilang ini bagus nih ilustrasinya. Jadi gini, mau denger gak nih saudara? Ilustrasinya begini, kalau sebuah sungai dan tiba-tiba bendungannya jebol, dan sungai ini mencampur dengan air kotor, apa yang Anda harus lakukan? Banyak orang, dia ilustrasikan penyakit. Dia banyak orang mencoba menyelesaikan air yang kotor ini. Anda beresin ini, kalau ininya tetap Anda nggak beresin, tetap aja kotor. Betul apa enggak? Setuju nggak gitu? Sehingga dia berkata, air ini kotor, nggak apa-apa udah biarin kotor, tapi bendungannya harus ditutup. Ketika bendungan ini ditutup, blep, maka ini bisa diberesin dengan gampang. Waktu saya nangkep itu, yang saya pulang, saya bilang, ini pesan apostolik. Saudara, banyak orang Kristen mempunyai masalah yang sebenarnya inti persoalannya nggak diberesin. Inti persoalannya nggak diberesin dalam kekristenan dia, tapi kepengen supaya dia dapat jalan keluar. Ngerti nggak nih? Nah, datanglah orang-orang berkhotbah secara pastoral agar supaya persoalannya bisa selesai, lalu Anda langkah 1, 2, dan 3. Begitu langkah ini selesai, ini nggak beres, masalah datang lagi. Makanya pesan gak bisa selalu ada penggembalaan, harus pesan apostolik yang membangun sesuatu. Boom, jemaat harus dibangun. Ini yang benar, bahwa ke depannya akan benar. Nah kemudian nih, kalau Anda ngerti ini, makanya kemarin Pak Acan bilang, saya rasa sakit-sakit di sini sampai dikerokin, gak sembuh-sembuh, saudara dipijat, gak sembuh-sembuh, persoalannya di gula. Nah kemudian nih saudara, artinya apa? Kita nggak melihat persoalan esensi kita punya iman kekristenan di mana, tapi kita kepengen supaya persoalan kita selesai. Nggak bakal selesai. Maka itu saudara yang perlu dikhotbahkan buat saudara adalah bagaimana bendungan dibangun kembali supaya saudara punya sungai ke depan bisa bersih. Yang setuju katakan amin. Jadi oleh karena itu hari ini saya mau ajak saudara, how you dance with Holy Spirit, karena nanti Holy Spirit akan ngajarin saudara how to solve your problem, bagaimana menyelesaikan persoalan saudara. Tapi kalau Anda nggak nangkep ini, mau cepat selesai, Anda nggak akan pernah bisa bertumbuh dewasa. Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya Roh Kudus adalah roh yang hidup, roh yang dinamis dan selalu gerak, betul nggak? Roh Kudus itu bukan statis, tapi dia bergerak, dia hidup. Makanya gambarannya adalah apa? Air, gerak. Minyak, gerak. Betul? Angin, gerak. Betul? Burung merpati, gerak. Betul nggak gitu saudara? Nah apa yang terjadi saudara? Kalau dia gerak, Anda nggak gerak, Anda nggak ngikutin, Anda tidak dance dengan ini, Anda nggak bisa ngikutin kegerakan Tuhan. Kenapa saya perlu persiapkan khotbah ini? Waktu saya persiapkan khotbah ini, karena saya ingat, tahun depan adalah movement and miracles. Anda nggak akan bisa movement, Anda nggak bisa move with the Holy Spirit, kalau Anda nggak ngerti bagaimana Anda dance with Holy Spirit. Haleluya. Coba bilang sebelah saudara, siap menari sama Roh Kudus. Haleluya. Anda harus siap bisa menari bersama dengan Roh Kudus. Anda bukan seorang penari, it's okay, saya juga bukan seorang penari, tapi saya mau belajar bagaimana bisa dancing with Holy Spirit. Saudara, dalam 1 Tawari 17, mari kita akan lihat, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Karena di dalam dance atau di dalam gerakan Tuhan, dalam pergerakan Tuhan, selalu ada yang namanya gerakan dan tempo. Nari itu ada gerakannya. Ada temponya, betul nggak? Kalau Anda nggak ngikutin tempo, nggak ngikutin gerakan, salah kaprah itu. Makanya jangan heran, tepuk tangan itu ada tempo nggak? Coba ikutin tempo saya. Sekali lagi. Itu tempo. Kalau saya bilang, tapi Anda tepuk tangannya, itu namanya fales. Makanya kenapa ada orang tepuk tangan tuh fales, nggak ngikutin tempo. Ada orang kayak gitu, bukan cuma nyanyi fales, tepuk tangan bisa fales.
Tahukah saudara, di dalam Anda melakukan gerakan bersama dengan Tuhan, Anda harus ikutin temponya Tuhan. Anda harus ikutin gerakannya Tuhan. Mari kita lihat 1 Tawarikh 17 ayat 1 sampai dengan ayat ke-5. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Natan. Ini nabi loh, Nabi Natan loh. Dia ngomong apa yang menjadi kerinduan hatinya. Dia punya rumah, dibangun di kayu aras, tapi dia lihat kok kemah Tuhan begitu. Lalu lihatlah, aku ini dalam rumah dari kayu aras. Padahal dia bilang, tabut perjanjian Tuhan ada di bawah tenda-tenda. Jadi dia merasa, kok aku hidup punya rumah bagus, megah, tapi kenapa tenda Tuhan seperti ini? Itu hati Daud. Jadi saya mau ingatkan sekali lagi. Kalau Anda betul cinta Tuhan, hargai Tuhan dan rumahnya. 2 orang doang. Saya mau beritahu saudara, kalau Anda cinta Tuhan, hargai Tuhan dan rumahnya. Sehingga Anda akan berkata, God has to be first. Saya yang kedua gak apa-apa. Jangan dibalik-balik. Makanya Daud merasa gak nyaman. Dia merasa kenapa rumahku bagus, tapi kok tuh tenda Tuhan kayak gitu. Makanya dia mau bangun yang megah buat rumah Tuhan. Nah, dengar baik-baik saudara. Lalu berkatalah Natan kepada Daud, Nabi loh, melihat keinginan rajanya, dia bilang gini, lakukan segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau. Bayangkan seorang nabi, Nabi perjanjian lama, bisa ngomong secara asumsi. Dia nggak tahu Tuhan ngomong apa, tapi dia dengar apa yang didengar, apa yang dimau oleh Daud, baik. Betul? Baik dong. Dia bilang lakukan. Tanpa nanya Tuhan, dia bilang lakukan. Saudara, dengar baik-baik saudara. Bisa saja saudara, seorang melihat karena ini baik, oke. Tapi belum tentu kehendak Tuhan. Makanya Nabi Natan harus bisa dance sama Roh Kudus. Mari kita melihat. Tetapi pada malam itu juga, datang firman Allah ke Natan. Dia ngomong begini. Pergi, katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Bukan engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Tadi dia bilang, kemarin dia bilang sama Natan bilang apa? Kerjakan, baik. Tiba-tiba sekarang Tuhan bilang, kasih tahu, bukan dia. Itu muka motor di mana? Betul apa enggak? Nabi muka mau taruh di mana? Saudara, kalau Anda dance dengan Holy Spirit, kadang-kadang saudara bukan persoalan tentang pride saudara, kebanggaan saudara dan muka saudara, tidak. Tapi melakukan kehendak Tuhan. Maka waktu dia dengar ini, dia tidak menjaga pride-nya sebagai seorang nabi. Dia berkata kepada Daud, waktu Tuhan bilang bukan Daud yang bangun ya. Maka pergilah katakan kepada hambaku, bukan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk didiami. Aku tidak pernah diam dalam rumah. Sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Tapi aku mengembara dari kemah ke kemah, dari kediaman ke kediaman. Jadi dia lagi katakan begini, aku tidak pernah stay in one place, tidak berhenti di satu tempat. I am moving. Aku terus gerak. Sampai hari ini Roh Kudus tetap bergerak. Nah Anda kalau tidak membiasakan diri dance dengan Tuhan, dan kadang-kadang ditantang adalah sebuah kebanggaan diri saudara bergerak sama Tuhan, Anda gak bisa gerak sama Tuhan. Halo? Ada amin? Mari kita lihat dalam slide saya berikut ini. Tuhan bergerak secara dinamis dan sesuai waktunya di alam roh. Kalau Tuhan bergerak, God is spirit, betul? Tuhan itu roh, makanya dia bilang Allah itu roh, barang siapa yang menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, when he move in the spirit. Sekali lagi, saya lagi mau membangun bendungan dalam diri saudara, bukan ngeberesin yang kotor. Saudara yang dikasih Tuhan, Anda harus move in the spirit. Karena God is moving in the spirit. Waktu dia bergerak, dia punya tempo, dia punya waktu, dia punya gerakan. Betul gak gitu? Sesuai suka-suka dia kapan dia mau bergerak. Dia mau berhenti suka-suka dia mau bergerak suka-suka dia, betul gak gitu? Kalau Anda jadi bangsa Israel di padang gurun, apa yang terjadi waktu Tuhan bergerak, Anda tidak bergerak? Selesai loh saudara. Benar gak? Jadi Anda harus ikut dia. Makanya kenapa? Kalau Anda ngerti dia bergerak secara dinamis, sesuai waktunya di alam spirit, kalau Anda bisa sesuaikan diri dengan itu, saya yakin banget, Anda akan selalu berkemenangan. Persoalannya kita tidak mengalami kemenangan karena kita tidak pernah selaras dengan dia. Itu masalahnya. Nah waktu kita kalah, seperti air yang kotor kita minta dibersihin. Bendungan yang gak diberesin. Nangkap saudara?
kapanpun, sampai kapanpun Anda akan capek melayani orang yang hanya ngeberesin air yang kotor, bendungan yang gak diberesin. Yesus berkata kepada perempuan Samaria, kalau engkau minum dari sumur ini, engkau akan haus lagi. Karena rasa hausmu bukan dari rasa haus yang ada di mulutmu, tapi di hatimu. Akulah sumur hidupmu. Sekali engkau kenal aku, engkau tidak akan haus lagi. Jadi Tuhan lagi membangun bendungan di dalam hidup perempuan ini. Dan hidupnya beres setelah itu. Ya atau enggak? Siapa yang mau hidupnya berkemenangan? Kalau Anda bisa ngikutin kegerakan Tuhan yang dinamis ini, Anda bukan cuma berkemenangan dalam hidup ini. Saya sangat percaya Anda akan hidup dari rekening Tuhan. You will spend your money from the pocket of Jehovah. Anda akan bisa memakai uang saudara dari kantong sakunya Jehovah, bukan dari kantong saku saudara. Karena kantong saku Jehovah tidak pernah bolong, tidak pernah kosong, selalu terisi, selalu tersedia, selalu available. Kalau Anda ikuti dia, God will provide you. The pocket of Jehovah. Itu sebabnya kenapa penting ikutin kegerakan Tuhan. Kalau Tuhan yang suruh saudara bergerak ke kanan, dia yang berkewajiban menyediakan saudara. Kalau dia bilang sama saudara bergerak ke kiri, dia yang berkewajiban untuk menyediakan saudara. Tapi kalau Anda nggak ngikutin, kemungkinan ada kekalahan. Kemungkinan Anda capek sendiri, betul apa enggak? Dan saya percaya saudara, Anda akan ngalamin banyak perkara mujizat supranatural kalau Anda selaras dengan dinamika Tuhan ini. Nah ini yang saya mau ajarin. Dari awal Anda dengar khotbah saya, banyak saya mengajarkan saudara di sini. Kalau Anda bisa bangun ini, hidupmu dalam Tuhan, Anda akan lihat ke depannya aman. Bukan roti sebenarnya yang Anda perlu. Bahan baku roti, cara bikin roti itu yang penting. Ya atau tidak? Walaupun gak ada roti, ada bahannya. Tahu cara bikinnya? Jadi gak tuh roti? Coba yang bisa bikin roti angkat tangan. Yang bisa bikin roti angkat tangan. Yang bisa makan banyak. Yang bisa bikin roti angkat tangan. Oke, saya cuma bilang bagi-bagi dong. Nah, gerakan Tuhan yang sering terjadi when He moves, the Spirit move, kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginanmu. Kenapa kita sulit ngikutin kegerakan Tuhan? Karena kita maunya Tuhan taat sama kita. Kayaknya Anda nggak dengar apa yang saya ngomong. Kita maunya Tuhan taat sama kita, ngikutin yang kita mau. Terus kalau nggak bisa, kita coba bantu Tuhan. Supaya dia bisa kerjakan apa yang kita mau. Coba bilang sebelah ngawur tuh. Kita, saudara, bukan minta Tuhan taat ngikutin kita. Kita yang harus taat sama dia. Kita yang harus ngikutin dia. Kita yang harus dibantu Tuhan. Ya atau enggak? Jadi, kalau ada gerakan Tuhan yang berkontradiksi dengan keinginan saudara, enjoy aja. Anda harus nikmati. Makanya kenapa saya bilang dance. Dance itu mengikuti temponya Tuhan. Kemarin waktu marriage couple camp, itu ada nari. Saya sama istri gak pernah nari, saudara. Gak pernah. Beda dengan yang bilang adu. Yang bilang adu pengalaman soalnya. Tapi saya cuma pegang istri saya, cuma ngikutin tempo aja. Nikmati aja. Haleluya. Bisa nggak? Nggak bisa nari sih, tapi ya cuma ngikutin aja, enjoy aja. Nah sama Tuhan juga sama gitu. Anda kadang-kadang you don't understand, Anda tidak ngerti, Anda tidak bisa, tapi ikutin aja. Nikmati prosesnya. Coba bilang nikmati prosesnya bro. Prosesnya apa? Prosesnya dibawa Tuhan yang nggak jelas itu loh. Anda dibawa kemana dan nggak jelas, ngikutin aja deh. Yang setuju katakan amin. Nah Anda lihat lagi di slide saya, pergerakan Tuhan harus diikuti dalam dimensi roh dan iman. Bukan dalam dimensi akal dan daging. Makanya kenapa khotbah-khotbah saya rata-rata mengajar saudara how to connect dengan Tuhan. Bukan menggunakan akal dagingmu saudara. Karena menggunakan akal dan dagingmu udah biasa dalam hidupmu sehari-hari waktu Anda bisnis.
Biasa berurusan dengan orang. But if you want to God help you, kalau engkau mau Tuhan menolong saudara, ngikutin kegerakan Tuhan dalam bisnis saudara, mau ndak mau, Anda harus membangun dimensi spiritualmu. Kekristenan yang hanya datang ke gereja tiap minggu itu baik. Tapi kalau hanya cuma itu, Anda tidak bangun ya spiritual man, maka apa yang terjadi? Anda nggak akan ngerti the deposit, kebesaran Tuhan, kehebatan Tuhan, kekayaan Tuhan yang tersedia di alam roh. Saya sangat percaya di alam roh ini ada berkat-berkat yang sudah ada namanya buat saudara. Dan kalau sudah dikasih nama, nggak ada yang bisa ambil. Karena God preserve for you. Kalau Anda bisa mengambilnya hanya when you connect dengan Tuhan, maka Tuhan akan sediakan buat saudara. Makanya kenapa saya ngajarin ini? Bukan sesuatu yang, waduh kayaknya gimana. Justru ini penting. Bendungan ini mesti dibangun. Ada amin? Perjalanan di padang gurun menurut saudara enak gak? Nggak enak. Nggak enak. Tapi mereka ngikutin aja harusnya. Karena ketidakenakan mereka komplain terus, itu yang bikin lama. Kadang-kadang Anda nggak bisa dance sama Tuhan, Anda nyap-nyap sama Tuhan. Coba bilang saudara-saudara, jangan nyap-nyap. Apa yang harus Anda lakukan? Nyanyi, bukan nyap-nyap. Ada amin. Saudara, ada seorang nabi lagi, tadi Nabi Nathan. Ada seorang nabi lagi, nabi besar, nabi ini Nabi Yesaya. Mempertaruhkan nama besar. Tuhan lagi ngajarin Yesaya untuk dance. Ada cerita seorang raja namanya Hizkia. Yesaya bukan cuma nabi besar, nabi kepada pemimpin-pemimpin kerajaan-raja. Dia biasa masuk istana. Masuk istana ketemu raja udah biasa. Ini nabi besar. Tuhan bukan mempermalukan Yesaya, tapi Tuhan lagi mau mengajarkan Yesaya dance. Anda siap untuk dengar firman ini? Sebagian mungkin Anda sudah tahu ayatnya, tapi belum tentu sebagian lagi tahu. Saya mau ajak saudara lihat 2 Raja-Raja 20. 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 7. Are you ready? Mari kita perhatikan. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Kalau hampir mati itu kritis gak? Kritis ya? Jadi Hizkia udah sakit, udah mau mati nih. Kalau sekarang mungkin udah masuk ICU. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos berkata kepadanya. Dia ngomongnya dibuka dengan kata-kata begini. Beginilah firman Tuhan. Kalau bahasa Inggrisnya, thus saith the Lord. Kalau Nabi sudah ngomong, thus saith the Lord. Ini Nabi perjanjian lama. Dengar baik-baik. Berarti dia dapat dari Tuhan langsung. Kalau Nabi perjanjian baru, saya selalu menganjurkan kalau Anda belum jadi Nabi, baru bergerak profetik. Jangan suka ngomong, thus saith the Lord. Begini firman Tuhan, hati-hati loh. Mending Anda bilang, saya kok rasanya Tuhan ngomong begini. Atau saya rasa seperti ini. Jangan bilang, thus says the Lord. Tapi dia berani ngomong loh. Yesaya, karena Nabi besar. Maka dia bilang begini, perhatikan. Beginilah firman Tuhan. Sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu. Dia ngomong sama siapa? Raja Hizkia. Raja, coba sampaikan pesan terakhirmu. Kalau udah ngomong pesan terakhir itu artinya apa? Hah? Lu mah bakal mati, betul ya? Dan memang dia bilang apa? Berikan pesan terakhir kepada keluargamu. Sebab engkau akan mati dan tidak sembuh lagi. Jelas gak tuh ngomongan Tuhan? Thus says the Lord. Engkau akan mati, gak sembuh. Ya. Itu nubuat bukan? Hati-hati ketika Anda menerima pesan nubuat. Anda jangan berpikir pesan nubuat itu tidak bisa berubah. Halo? Karena ada unsur lain yang Tuhan lihat. Kalau Hizkia gak berdoa, jadi apa yang dinubuatkan? Halo? Kalau dia tidak berdoa, jadi mati dia pasti. Gak sembuh. Tapi Hizkia berdoa. Mari kita lihat.
Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan dia berdoa kepada Tuhan begini. Ah Tuhan, ingatlah kiranya aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati. Aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Emang Tuhan gak tahu? Tapi dia berseru, Tuhan, Mbok, ingatlah ini, gitu. Lalu diceritain, Yesaya kan bilang, thus says the Lord, lu mati lu. Kasih pesan, terus dia pulang dong. Belum sampai pintu luar di tengah jalan, Roh Kudus ngomong lagi, balik kamu. Nabi besar disuruh balik, ngomongnya terbalik. Lihat berikutnya. Tapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datang firman Tuhan kepadanya. Baiklah, katakan kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan. Balik lagi dia ngomong, thus says the Lord, kepada bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu, telah ku lihat air matamu, sesungguhnya aku akan menyembuhkan kau. Mencela-mencle. Betul apa enggak? Moving in the prophetic membutuhkan kedewasaan dan pengertian landasan firman. Halo? Kalau saya jadi Yesaya, baru di tengah jalan Tuhan bilang, balik kamu bilang, aku akan sembuhkan. Yang bener aja Tuhan. Tadi bilang mati. Muka mau taruh di mana sama raja? Reputasi Nabi mau gimana? Ikut Tuhan, begitu. Jangan suka mempertahankan reputasimu, namamu hebat. Kalau dunia silakan, sama Tuhan gak ada begitu. Hanya nama Allah yang besar. Dia balik, saya gak tahu tuh apa yang ada di pikiran dia, saya balik. Ya Tuhan, bisa gak begitu? Bisa aja. I don't know. Lalu dia berkata, dia balik lagi, dia bilang, dia ngomong begini, sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga, sekali lagi hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang umurmu, hidupmu 15 tahun. Bukan cuma disembuhin, dibikin panjang 15 tahun. Tadinya harusnya mati 15 tahun. Wih, kalau Anda baca ceritanya lebih lanjut, gara-gara perpanjangan 15 tahun, lahir Manasye. Manasye yang bikin masalah. Kadang-kadang ada bagusnya, mendingan mati daripada begitu. Beneran, itu yang bikin masalah. Sehingga semua perbendaharaan rumah Tuhan dicuri sama Babel. Itu gara-gara Manasye. Yang lahir di usia perpanjangan tahun ini. Jadi kalau memang Tuhan bilang begitu ya udah. Tapi ya ini cerita ya. Lalu dia bilang begini, aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Akan memagari kota ini dan oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Berkatalah Yesaya, ambil kue ara. Kue apem gitu ya. Lalu orang mengambilnya, ditaruh pada bara itu, sembuhlah dia. Wow. Apakah Yesaya tidak mau belajar nari sama Roh Kudus? Hidupmu lagi enak-enak jalan diputer sama Tuhan. Jangan marah-marah sama Tuhan. Nikmati aja. Makanya Anda harus belajar ini seninya. Dance with Holy Spirit. Jadi hidup saudara nggak selalu seperti apa yang kau taruh. Kalau Tuhan mau geser mau apa? Coba bilang saudara-saudara, kalau hidupmu digeser Tuhan ikutin aja. Coba bilang gitu. Kenapa? Karena pada akhirnya Tuhan akan bawa saudara kepada kemenangan kok. Betul nggak? Anda tahu Musa kan? Musa itu putri Firaun. Anak putri Firaun maksud saya. Anak putri Firaun biasa main di Mesir. Kira-kira dia tahu jalan nggak di Mesir? Bisa pakai kuda? Dia bisa tahu jalan tercepat, jalan terjauh di mana? Betul? Dulu nggak ada Google, dulu nggak ada Waze, nggak ada map, nggak ada GPS. Tapi dia hafal jalan-jalan kira-kira gitu. Waktu Tuhan bilang Musa, keluar dari bangsa Israel Mesir, pimpin. Kira-kira dia bawa jalannya yang paling dekat atau paling jauh? Paling dekat. Dia bawa bangsa Israel, ini jalan terdekat. Karena GPS sudah di sini dia. Bawa dia jalan, sambil lagi jalan tiba-tiba Tuhan bilang, stop, putar balik. U-turn. Berjalan kamu di depan Pihahirot, di depan Laut Kolsom itu, berkemah di sini. Kira-kira Musa tahu nggak ini sesat? Loh dia tahu ini jalan sesat Tuhan.
Tapi dia nggak komplain, dia belajar dance with Holy Spirit. Karena apa dia bisa gitu? Karena dia melatih dirinya move in the Spirit. Maka ketika Tuhan bilang back, balik, putar balik, turn, dia turn. Kalau Anda bisa belajar sampai di situ, ikut Tuhan, asik dan seru. Kira-kira Tuhan tahu nggak? Ini akan nggak ada jalan keluar buat mereka. Tahu, tapi Tuhan sedang menyiapkan jalan keluar. Karena dia yang tahu jalan keluar seperti apa yang dia mau bikin buat saudara. Dia tahu mujizat apa yang Anda perlukan di depan. Dia tahu dia akan tunjukkan saudara dirinya buat saudara sebagai apa. Maka itu dengar di slide saya ini, Anda perhatikan slide saya. Percayalah, Tuhan bisa buat jalan saat tidak ada jalan. Anda percaya? Dia buka jalan saat tiada jalan. Dia bisa bikin sungai di padang gurun. Di padang belantara dia bisa bikin sungai. Impossible. God is able to do it. Dia bisa bikin saudara yang namanya anggur di bukit-bukit. Dari mana ceritanya? Minyak di bukit-bukit. Dari mana ceritanya? Tuhan bisa buka laut kosong yang gak ada jalan. Dari mana ceritanya? Jadi kalau Anda dance dengan Tuhan, butuh iman, butuh gerakan di dalam dimensi spiritual. Nikmati saat nari sama Roh Kudus. Ada amin? Coba bilang nikmati. Nggak usah stres. Tapi kita maunya beresin air yang kotor tuh di sungai. Pastor doain dong. Pastor gimana nih? Datanglah pesan-pesan pastoral buat saudara. Dan Anda selesai puji Tuhan. Datang lagi persoalan. Yesus waktu mengajar murid-murid yang ketakutan di atas air, gelombang karena angin. Dia tidak membuat anginnya stop. Bisa gak dia bilang? Gelombang stop, bisa. Tapi dia biarkan gelombang. Cuman dia bilang, ini aku, jangan takut. Dia lagi mengajarkan. If you believe me, gelombang kayak apapun kau tidak akan takut. Saya berharap Anda nangkep. Amin. Ishak waktu kelaparan dia mau pergi ke Mesir gak? Ya. Tapi waktu di jalan di Gerar, Tuhan bilang stop kamu di sini. Aku akan bikin kamu berhasil. Aku akan berkati kamu. Dia ikutin gak? Stop. Dan Tuhan bikin nyata, mujizat terjadi. Kalau Anda ngerti kegerakan Tuhan, mujizat pasti Anda akan alami. Saya waktu doa untuk tahun depan, saya dapat itu tag hashtagnya. We are on the move. Miracles are on the way. Kalau Anda gerak, mujizat lagi jalan, ketemu sama saudara, Anda akan alami. This is next year. Katakan amin. Saya mau tahu, apakah Elisa ngalamin kekeringan? Ya. Tapi dia move dengan Tuhan, dance with Holy Spirit. Apa yang terjadi? Semua disediakan dalam hidupnya. Saya mau tanya sama saudara. Memberitakan Injil baik atau enggak? Hah? Benar? Ada enggak Holy Spirit melarang untuk menginjil? Pernah enggak Roh Kudus melarang orang menginjil? Kayaknya Anda enggak pernah baca Alkitab atau... Pernah enggak? Ayo kita baca. Kisah 16. Kisah 16. Ayat 6. Mulai kita baca. Jadi saudara jangan suka menafsirkan Roh Kudus pakai akalmu. Kalau yang baik-baik itu pasti Roh Kudus. Belum tentu. Karena dia punya pikiran yang lain. Ingat gak khotbah kemarin Raymond bilang apa? Kalau mau berjalan dengan Roh Kudus, perspektifmu. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galilea. Mereka mau menginjil nih ke Asia. Karena Roh Kudus mencegah mereka memberitakan Injil di Asia. Tadinya mau ke Asia memberitakan Injil, Roh Kudus bilang, no, stop. Kalau Anda ngerti ayat ini, dan Anda baca lagi selanjutnya. Pemberitaan Injil bisa di stop bukan cuma sama ormas radikal. Saya ulangi di tempat ini, dengar baik-baik.
menghentikan pemberitaan Injil bukan cuman ormas radikal. Holy Spirit bisa stop. Kenapa? Apakah jelek memberitakan Injil? Bukan, dia punya rencana lain. Tempatnya bukan yang kamu tuju, ke tempat lain. Dancing with Holy Spirit. Yang setuju katakan amin. Setibanya di Misia, mereka coba lagi masuk ke Bitinia. Mau ngapain masuk ke Bitinia? Memberitakan Injil juga. Apa yang terjadi? Roh Kudus, Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Bukan cuma 1 kali dilarang, 2 kali. Saya yakin kalau Anda nggak punya perspektif Tuhan, kalau Anda nggak dance sama Tuhan, Anda akan bilang, ini nggak bener nih. Masa Roh Kudus melarang? Anda baca di ayat Alkitab yang sama nggak sama saya? Sama nggak bunyinya begitu? Bukan ormas radikal yang melarang. Tapi Tuhan bisa melarang. Kenapa? Karena dia punya maksud yang lain. Makanya Anda harus ikuti yang namanya dance with the Spirit. Oh haleluya. Akhirnya dia pergi kemana? Ke Makedonia. Karena Tuhan maunya Injil beritakan di Makedonia, bukan ke situ. Tapi maksud mereka kan bagus, aku beritakan Injil. Tuhan bilang no. Makanya saudara, Anda harus belajar tidak menangkap pesan-pesan yang ada di sekitar saudara. Pakai akal sehatmu saja. No, Anda harus nangkap from the Spirit maunya kemana. Yang setuju katakan amin. Percaya nggak Tuhan mau bawa saudara ke dalam sebuah perjalanan yang berhasil? Siapa yang percaya katakan amin. Yuk kita lihat Yosua. Oh haleluya. Yosua pasal yang ke-1 ayat 6 sampai ayat 8. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Coba bilang kuatkan. Teguhkan hati. Sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Dari ayat ini saya menangkap gini. Kalau Anda mau dipakai Tuhan jadi pemimpin dalam kehidupan saudara, Anda harus punya kualitas hati yang kuat dan teguh. Teguh sama kebenaran, teguh sama Tuhan, kuat, tidak takut, dengan challenge apapun Anda akan maju. Kalau enggak, Anda enggak bisa loh jadi pemimpin loh. Kalau saya baca ini begitu jelas, betul enggak gitu? The quality of a leader in God, di dalam Tuhan, Anda harus punya hati yang kuat, enggak lemah hatinya. Dan harus teguh. Kita lanjut. Hanya kuatkan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Itu harus teguh, harus kuat. Untuk bilang ini firman bilang gak begini, aku harus ikutin ini. Nah ini butuh kekuatan dan keteguhan hati. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kata beruntung dalam terjemahan bahasa Inggrisnya prosper, artinya makmur. Kata makmur artinya Anda dilindungi Tuhan. Kata makmur artinya Anda dijaga Tuhan. Kata makmur artinya Anda berkecukupan, bahkan berkelebihan. Jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi apa? Renungkanlah itu siang dan malam. Coba bilang renungkan firman. Siang dan malam. Supaya apa? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Saya berhenti sebentar. Tuhan bilang kepada Yosua apa? Renungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Gitu enggak? Kalau begitu, apa yang terjadi kalau orang enggak pernah merenungkan firman? Dia tahu enggak apa yang dia harus jalani? Makanya kita melangkah tidak hati-hati. Waktu enggak hati-hati sesuai firman, jadilah air sungai yang kotor. Lalu Anda bilang, Pastor ini ada masalah doain saya. Lalu enggak pernah renungin firman. Coba yang ngerti lah mereka katakan. Bendungannya lu bikin jebol, sekarang lu minta didoain. Piye? Yang gua harus bangun ininya, lu bangun dulu ininya. Nangkep saudara? Kita maunya itu diberesin, ini yang mesti diberesin.
Orang Kristen yang mesti diberesin ininya, bendungannya jebol. Makanya dia berkata, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu, coba bilang, perjalanan saya akan apa? Berhasil, terus engkau, ada dua kata penting. Yang satu perjalanan, yang satu dirimu. Lihat ya, kalau Anda merenungkan firman Tuhan, Anda dance dengan Tuhan, Anda berlaku hati-hati seperti apa yang Tuhan mau. Anda punya perjalanan journey sama Tuhan, bergerak, dibuat berhasil. Bukan cuma jalannya berhasil, engkau pribadi dibikin makmur sama Tuhan. Kalau Anda ngerti ini, maka Anda ngerti kenapa bukan sukses atau berhasil yang menjadi tujuan hidupmu. Destiny adalah tujuan hidupmu. Tapi dalam perjalanan ke destiny Tuhan, Anda mengikuti Tuhan, you dance with the Holy Spirit, maka apa yang terjadi? Perjalananmu menuju destiny berhasil. Akan ada kemenangan demi kemenangan. Dan engkau pribadi dibikin makmur sama Tuhan. Karena destiny itu. Ngerti? Coba yang ngerti lambaikan tangan. Saya berharap dengan apa yang saya sampaikan ini, Anda mulai ngerti sekarang. Kenapa kita banyak mengajar saudara untuk membangun hidupmu di dalam Tuhan. Karena itu yang nomor satu. Kalau ininya jebol ke depan. Ada amin? Ini menolong saudara? Nah sekarang saya mau ajak saudara. Kalau gitu, menari bersama Roh Kudus itu apa sih artinya? Apa artinya saya dancing with the Holy Spirit? Anda siap? Pendeta bertanya, jemaat jangan dicuekin. Saya lagi nanya saudara. Berjalan atau menari bersama Roh Kudus, itu sangat penting artinya. Anda siap? Nah, itu baru. Ingat ya kalau saya ngomong ya, pendeta bertanya, jemaat jawab, jangan dicuekin dong. Amin. Yang pertama, menari atau berjalan bersama Roh Kudus. Artinya, Anda ngikutin tempo dan gerakan Roh Kudus. Tempo Tuhan. Kalau dia bilang now, Anda jangan bilang besok. Ini Tuhan kalau lagi gerak, itu dia gerak, ada cepat, ada biasa, tapi dia lagi gerak, ada temponya. Makanya Tuhan bilang di Amsal 19 ayat 2, pengetahuan, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Rajin tapi gak ada pengetahuannya, gak baik. Terus dilanjutkan, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi Anda gak boleh tergesa-gesa, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. You have to move. Nah Anda bertanya, pastor gimana tuh? Nah Anda mesti belajar itu. Halo? Saudara tahu ada ayat bilang segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu ada musimnya. Tuhan jadikan segala sesuatu apa? Iya. Habis gitu apa? Ada yang ingat? Ayatnya? Coba. Tuhan jadikan segala sesuatu apa? Anda tahu kan itu ayatnya? Lanjutnya apa? Ya itu. Orang Kristen tuh ya suka menggal ayat yang dia seneng. Tuhan jadikan segala sesuatu apa? Habis gitu? Ada waktunya habis gitu? Itu cuma secuplik ayat. Ayo kita lanjut ayatnya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Lanjutnya apa? Bahkan ia memberikan apa? Kekekalan dalam hati mereka. Gini, manusia itu punya hati itu kepengen keterkaitan dengan hal-hal spiritual loh. Dia tuh tahu habis mati ada hidup. Itu nggak tahu kenapa dia punya begitu. Makanya agama di mana-mana ada, kepercayaan ada. Kenapa? Itu Tuhan waktu ciptakan itu ada kekekalan di hati mereka. Jadi punya kerinduan sebenarnya cari Tuhan.
Tuhannya itu bisa dalam bentuk kursi, dalam bentuk beras, bisa dalam bentuk kerbau, bisa dalam bentuk patung dan sebagainya. Tapi itu dia punya kerinduan karena memang Tuhan taruh kekekalan. Tapi ada lanjutannya yang menarik. Dia bilang begini, tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dari awal sebelum dunia dijadikan, itu adalah Alfa dan Omega. Manusia tidak bisa ngerti ini. Padahal dia ada dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Tuhan taruh kekekalan dalam hati manusia tapi tetap gak ngerti. Saudara mau tahu kenapa? Karena kekekalan di sini tidak dibangun. Tidak dibangun kepekaan dengan hal-hal kekal dari Tuhan. Makanya when dia move, waktu dia bergerak, Anda gak bisa nangkep. Ngerti gak ayat itu? Coba yang ngerti lambaikan tangan. Baca ayat jangan sepotong doang. Indah, ada waktunya. Saya tahu itu. Tapi lanjutannya opo? Anda mesti tahu, kekekalan ini mesti dibangun. Tuhan sudah kasih, build-nya gimana? With the Spirit of God. Yang kekal itu. Betul? Daud waktu lawan orang Filistin yang kedua kali. Yang pertama di lembah Refaim, kedua di lembah Refaim. Masih ingat itu cerita? Yang pertama dia tanya, Tuhan maju gak? Maju. Yang kedua dia langsung maju gak? Tuhan bilang tunggu sampai suara pohon kertau bunyi. Dia tunggu gak? Daud ngerti how to dance with the Spirit. Tadi waktu awal Tuhan bilang maju, aku maju. Tapi kali ini Tuhan bilang geraknya tunggu, aku tunggu. Ini orang yang ngerti dimensi spiritual. Karena dia banyak nyembah. Dia ngerti dimensi spiritual. Dia punya iman untuk bergerak. Saya tanya sama saudara sama Yosua. Tentang Yosua. Tuhan suruh rebut kota Yeriko enggak? Tuhan suruh apa? Putarin sehari berapa kali? Sekali. Sambil gerak. Itu tentara kalau gerak kan gini. Kalau kaki saya sendiri gak apa-apa. Ini kalau udah ada ribuan orang, ratusan ribu orang gerak, ini bikin suara. Sekali terus pakai sangkakala bunyi. Betul? Stop. Besok lagi gak? Berapa hari? 6. Hari ke-7 berapa kali? 7 kali. Waktu hari yang ke-7 berarti kan total 13. Yang ke-13 kami putar, kamu harus teriak keras gak? Teriak sekeras-kerasnya. Betul? Roboh gak tuh tembok? Itu tembok. Enggak kecil kayak gini. Model rumah-rumah rakyat. Itu gede loh, tebel. Kereta bisa jalan. Itu bisa roboh. The power of voice. Tapi yang menarik, Yosua dance. Dia gak nanya, kenapa begini? Dia ikutin. Seringkali Anda gak ngerti waktu Tuhan suruh bergerak. Tapi ikutin aja, nikmati prosesnya. Ada amin? Yang ke-13 roboh. Berbahagia Anda yang punya rumah nomor 13. Di situ kemenangan terjadi. 13 bukan angka sial. Yang setuju katakan amin. Yang bilang sial itu orang dunia. Dia gak ngerti Yosua. Makanya naik lift gak ada angka 4. 4 gak ada, 14 gak ada, 24 gak ada. Betul gak saudara? 13 gak ada. Haleluya. Berbahagialah kalau rumahmu nomor 13 ya. Lalu saya mau beritahu saudara satu hal. Jadi kalau gitu gimana saya bisa dengar dan tahu tempo Tuhan? Saya tahu. Kalau Anda sebagai orang Kristen baru, belum lama, belum terlatih. Memang gak gampang. Tapi satu saya kasih Anda petunjuk. Mau siap? Siap? Anda harus belajar mendengarkan dan menaati arahan pemimpin. Pemimpin yang benar, saya ulangi lagi, tidak akan pernah membawa orang yang dipimpinnya ke dalam kesesatan. Anda harus belajar mendengar arahan dari pemimpin.
Karena si pemimpin yang lihat itu, yang sudah berjalan lebih dulu dari Anda, nangkep message itu. And bring it to the people. Orang itu harus belajar nangkep itu dan ikutin. Saudara, saya mau ajak saudara untuk perhatikan baik-baik. Ketika bangsa Israel dipimpin Musa, mereka ikut. Kalau waktu mereka di dalam perjalanan komplain dengan Musa, diputar sama Tuhan. Betul nggak? Yang harusnya pendek jadi panjang. Waktu Yosua mimpin bangsa Israel, mereka ikutin nggak? Suruh 13 kali muter nggak tahu apa, pokoknya dia ikutin nggak? Yes. Menang nggak? Menang. Apakah bangsa Israel tahu bagaimana bisa mengikuti tempo gerakan Tuhan waktu itu? Ya nggak tahu. Tapi ada pimpinannya. Betul? Raja Yosafat pernah sekali waktu diserang 3 musuh sekaligus. Pernah dengar baca ayat itu dalam 2 Tawarikh pasti? Apa yang dilakukan Yosafat? Dia perintahkan semua orang Yehuda, ambil puasa, doa, puasa. Mereka lakukan nggak? Kadang-kadang susah ngomong sama jemaat. Hati si gembala tahu nih, Tuhan lagi mau bawa gereja ini banyak doa puasa. Ya, doa puasa lagi gitu. Kenapa? The heart, Tuhan taruh isu ini kuat. Mengajak saudara, mengajak kita semua untuk doa dan puasa. Karena ini lagi mau dibangun kekuatan doa. Saya dorong Anda, cari waktu di tengah kesibukanmu untuk bisa berdoa. Ada amin. Waktu dia dengar Yosafat mengenai nubuatan Nabi yang berkata, kamu gak perang, aku yang perang. Apa yang dia perintahkan? Semua bangsa Israel, mana pemain musik? Mana yang main musik? Maju ke depan. Dia yang pertama di depan. Habis itu disertai dengan siapa? Yang pegang mezbah, bawa tabut itu. Para imam, baru belakang tentara. Tentara terakhir. Ikut gak mereka? Dan menang gak? Kadang-kadang kita gak bisa belajar kalau Anda belum belajar dulu dari orang yang sudah lewatin itu. Anda nangkep Pak? Anda nangkep? Gereja mula-mula, jemaat mula-mula, tiap hari diajar sama Rasul. Dia dengar, dia ikuti. Terjadi ledakan gak? Yang setuju katakan amin. Itu sebabnya saya ingetin lagi sama saudara, pentingnya punya gereja lokal. Karena gereja lokalmu pendetanya, pemimpinnya konsisten. Nggak gonta-ganti leader. Kayaknya Anda nggak ngerti lah. Ini loh, pendetanya sama terus. Dan dia ngarahin. Kalau Anda ada di sebuah komunitas yang gonta-ganti leader, Anda nggak pernah tahu arahan Tuhan. Saya nggak bilang komunitas salah. Bukan itu maksud saya. Tapi you need a local church, is your home, ada yang ngarahin saudara. That is important. Pemimpin yang konsisten terus sama saudara. Ada amin. Perempuan Sunem, tahu perempuan Sunem? Elisa bernubuat sama dia. Dia punya anak, mati anaknya, dibangkitkan sama Elisa. Lalu Elisa bilang gini, aku rasa nih, akan ada kelaparan loh di sini. Lama loh. Dia bilang sama ibu itu, pergi kemana kamu bisa pergi. Tinggalkan ini. Karena ini akan karena kelaparan. Perempuan Sunem bukan perempuan kere. Tapi perempuan yang punya properti. Suaminya punya perkebunan, tahu? Alkitab jelas mencatat. Kalau orang kere disuruh pergi, gak masalah. Di sini gak ada rumah, di sono gak ada rumah, biasa. Di sini nggak ada mobil, di sono nggak ada mobil, biasa, betul nggak? Tapi ini orang kaya loh. Kamu pergi, dia nanya nggak? Emang bener nih? Enggak, dia tinggalin loh. Baca tuh di Alkitab. Seringkali kita lupa, there is a leader yang mengarahkanmu. You better listen it and obey it. Ikut. Ada amin.
Makanya kenapa saya bilang, kalau jadi orang Kristen di sebuah gereja, konsisten hadir. Supaya engkau bisa lihat pendetamu konsisten. Pembicara tamu yang khotbah di sini, Anda cuma tahunya 2 kali ibadah. Habis gitu Anda nggak tahu hidupnya. Kalau sama saya kelihatan loh. Rumah saya aja saya kagak gembok, Anda bisa masuk kok. Tapi jangan bilang-bilang, ntar orang lain yang masuk. Loh, I'm serious. Ada jemaat saya sekali waktu datang ke rumah. Ini sebelum di lantai ini. Saya lagi di lantai atas berdua sama istri. Tahu-tahu dia udah masuk di ruang tamu saya. Saya turun, ada kamu. Iya pastor, dari tadi nggak digembok sih. Gitu. You can see transparency. Nah sekarang saudara yang dikasih Tuhan. Saya mau ajak saudara belajar. Kalau Anda mau lihat tempo kegerakan Tuhan, tahun depan adalah the movement. You better know it. Makanya kenapa saya ajarin saudara bangun manusia roh saudara. Yang setuju katakan amin. Paling bahaya kalau punya pemimpin, hidupnya nggak kelihatan. Di gereja sama di rumah lain, cilaka lo itu. Kalau seperti itu, maka sandiwara lagi berjalan. Kalau pendeta begitu, berarti tuntutan kepada leader, volunteers juga sama. Jangan cuma waktu di gereja kelihatannya sangat kudus. Sampai malaikat aja minder lihat dia. Malaikat bilang gue udah kudus, ini ada yang lebih kudus. Tapi kalau udah keluar gereja, setan takut sama dia. Setan bilang gue udah setan, ini lebih kesetanan dari gue. Yang kedua terakhir, saya tahu waktu udah selesai. Kalau Anda mau bisa dance with the spirit berarti Anda harus mengikuti hukum roh. Bukan hukum akal, bukan hukum natural. Saya cerita cepat aja. Ketika terjadi kelaparan hebat, harga membumbung tinggi, inflasi tinggi besar. Tinggi banget. Elisa bernubuat. Besok harga-harga turun. Besok harga-harga turun. Dia move under the anointing. Datang ajudan raja yang pegang data. Ngerti keadaan masyarakatnya. Karena dia ajudan raja, dia tahu. Terus dia bilang ini, sekalipun tingkap-tingkap langit dibuka Tuhan, gak bakal terjadi. Artinya dia tetap percaya ada Tuhan. Betul? Tapi dia gak percaya itu terjadi. Itu yang saya bilang banyak orang Kristen. Tidak percaya apa yang dia percaya. Dia tidak percaya apa yang dia percayai. Dia percaya ada Tuhan, tapi dia bilang gak mungkin terjadi. Elisa bilang apa? Besok kamu lihat, tapi kamu gak akan alami. Harga besok turun gak? Karena Elisa move under the spiritual law. Oleh karena itu, konsistenlah berdoa. Amin. Konsisten baca Alkitab. Renungkan firman. Coba bilang baca Alkitab. Saudara tahu ada sida-sida di Alkitab? Dari Ethiopia, naik kuda, kereta kuda, disusul sama Filipus. Dia lagi ngapain di dalam kereta? Hah? Baca. Bisa tidur gak kalau mau? Di kereta. Kereta itu bisa gambaran mobil gak zaman sekarang? Bisa tidur gak? Tapi dia milih apa? Kita kadang-kadang lebih cinta bantal dan ranjang daripada firman dan doa. Nangkep gak nih? Dia baca. Dan Tuhan lagi dance bawa si Filipus. Ketemu dia. Kamu ngerti gak kata Filipus? Dari mana ngerti kalau gak ada yang dijelasin? Dijelasin ngerti gak? Dia jadi orang Kristen. Saya percaya lewat dia Ethiopia Injil masuk. Dan dia bilang, boleh gak aku baptis? Dibaptis. Kenapa? Baca. Coba bilang baca. Waktu Anda baca, waktu Anda doa, Anda gak pernah tahu ada orang yang dibawa oleh Tuhan lagi dance sama Tuhan. Ketemu sama saudara.
Yang terakhir, renungkan firman Tuhan. Selaras dengan kebenaran. Jalan dalam kebenaran. Saya percaya pagi hari ini, siang ini, belajar kita menari bersama Roh Kudus. Saya mau ngajak saudara, jangan cuma menyelesaikan yang di depan, yang airnya keruh. Bangun bendungan. Bangun hidupmu yang benar dengan prinsip Alkitab yang benar. Karena selebihnya Anda bersama Tuhan akan membereskan. Kalau Anda cuma hanya muter-muter di sini, membersihkan air yang kotor, ininya nggak dijaga, kotor lagi. Amin. Yuk, saya mau belajar saudara. Build your spiritual man. Build your Christian faith, iman saudara. Saya percaya kalau itu terjadi, Anda akan lihat Tuhan itu dahsyat.